Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghaffar SPD MPD, dosen program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampuh pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022, yaitu Matematika Ekonomi. Matematika Ekonomi merupakan mata kuliah wajib di program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan bobot 2 SKS. Dalam mata kuliah ini, ada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan ipteks yang berorientasi pada kecakapan hidup. Selanjutnya yang terakhir, menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang penerapan model-model matematika yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Adapun sebaran materi kuliah dalam mata kuliah ini yaitu 1. Himpunan dan kaidah matematika. Yang kedua, barisan dan deret aritmatika dan geometri. Yang ketiga, aplikasi barisan dan deret aritmatika dan geometri dalam ekonomi dan bisnis. Yang keempat, persamaan garis, grafik, dan fungsi. Yang kelima, aplikasi fungsi linier dalam ekonomi dan bisnis. Yang keenam, aplikasi fungsi tan linier dalam ekonomi dan bisnis. Yang ketujuh, matriks dan aplikasi matriks dalam ekonomi dan bisnis. Yang kedelapan, limit dan aplikasi limit dalam ekonomi dan bisnis. 9. Diferensial dan aplikasi diferensial dalam ekonomi dan bisnis. Kemudian yang ke-10, integral dan aplikasi integral dalam ekonomi dan bisnis. Dalam mata kuliah ini ada capaian pembelajaran. Yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memecahkan masalah terkait konsep himpunan dan kaidah matematika. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis, mensintesis, dan melakukan penilaian tentang konsep barisan dan deret geometri serta aplikasinya dalam ekonomi dan bisnis. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis, mensintesis, dan melakukan penilaian tentang konsep persamaan garis, grafik, dan fungsi. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis, mensintesis, dan melakukan penilaian tentang konsep aplikasi fungsi linier dalam ekonomi dan bisnis. Mahasiswa mampu menganalisis, mensintesis, dan melakukan penilaian tentang konsep aplikasi fungsi tan linier dalam ekonomi dan bisnis. Mahasiswa mampu menganalisis, mensintesis, dan melakukan penilaian tentang konsep aplikasi matriks dalam ekonomi dan bisnis. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis, mensintesis, dan melakukan penilaian tentang konsep limit dan aplikasi limit dalam ekonomi dan bisnis.
Kemudian yang terakhir, capaian yang terakhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menganalisis, mensintesis, dan melakukan penilaian tentang konsep integral dan aplikasi integral dalam ekonomi dan bisnis. Dalam proses pembelajaran, untuk mata kuliah ini saya menggunakan beberapa aplikasi seperti Zoom atau Google Meet, kemudian dengan dibantu dengan WhatsApp dan aplikasi lainnya. Untuk penilaian yang saya lakukan dengan pemberian tugas, kemudian ada mid semester pada pertengahan semester, kemudian di akhir semester saya memberikan ujian akhir semester. Untuk proses perkuliahan atau proses pembelajaran, keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan juga menjadi perhatian yang sangat penting. Selain itu, kehadiran mahasiswa juga menjadi salah satu perhatian buat saya dalam penilaian. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa referensi yang menjadi acuan. Yang pertama, Nata Wirawan 2017 dengan judul buku Cara Mudah Memahami Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Kemudian referensi yang kedua, yang ditulis oleh Prof. Dr. Sofyan As-Sauri, SE MBA 2012 dengan judul buku Matematika Ekonomi. Kemudian referensi yang ketiga, Dumairi 2010, Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi. Kemudian referensi yang keempat, ada Desmisar, SEMM dengan judul buku Matematika untuk Ekonomi dan Bisnis. Kemudian selanjutnya, referensi selanjutnya yang saya gunakan, Joseph Bintang Kalangi 2015 dengan judul Matematika Ekonomi dan Bisnis, edisi 3 buku kedua. Kemudian yang kedua, A. Sesu 2014 dengan judul Pengantar Matematika Ekonomi. Kemudian yang terakhir, Untung Rahadja Gunawan Purtojojo dengan judul Matematika Ekonomi Jilid 1. Selain referensi tersebut, mahasiswa juga kami anjurkan untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan materi perkuliahan matematika ekonomi, sehingga dengan semakin banyaknya referensi yang digunakan, akan semakin banyak ilmu yang bisa diperoleh oleh mahasiswa tersebut. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah matematika ekonomi. Adapun video proses pembelajaran bisa dilihat setelah penjelasan saya ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk kuliah pada siang hari ini untuk mata kuliah matematika ekonomi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan kesehatannya sehingga masih bisa bertatap muka walaupun itu lewat Zoom ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk di materi pertama di perkuliahan kita, yaitu materi himpunan. Jadi materi himpunan ini sebenarnya sudah pernah dipelajari di pengantar dasar matematika kalau tidak salah. Ini paling dasar kalau misalnya di jurusan matematika itu materi himpunan, saya yakin sudah dipelajari. Bahkan di sekolah menengah atas atau SMA Anda pernah belajar masalah himpunan. Jadi secara tidak langsung kalau untuk materi himpunan saya yakin semua pernah belajar tentang itu. Cuman untuk di mata kuliah kita ini untuk matematika ekonomi, kita nanti akan melihat
bagaimana peran atau penggunaan himpunan ini di bidang ekonomi. Seperti itu. Nah, oke. Jadi saya share screen dulu. Oke. Jadi himpunan kita pernah pasti pernah belajar sebelumnya, baik itu di SMA atau di semester-semester awal Anda pernah mempelajari tentang himpunan. Nah, sebelum saya langsung masuk di materi, mungkin ada yang bisa mengulang atau memberikan pendapatnya, apakah sebenarnya itu himpunan? Nah, yang bisa silakan langsung menjawab. Langsung aktifkan suaranya, kemudian silakan. Apa itu himpunan sebenarnya? Silakan yang bisa menjawab. Saya Pak. Silakan sebut namanya. Saya Wahyuni Irawanti M. Jadi himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda, yang dimana objek yang dimaksud itu ialah seperti elemen, unsur, atau anggotanya. Oke, bisa diulangi satu kali? Adalah unsur-unsur yang berbeda. Saya Pak. Siapa? Silakan. Atas nama Desi Apriana Pak. Oke, Desi Apriana, silakan. Itu tadi salah Menurut satu saya, temannya. Himpunan adalah segala koleksi benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan, Pak. Sudah 2 pendapat. Ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Ya, jadi himpunan itu adalah sekumpulan data atau objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Oke, sudah 3. Masih ada? Masih ada yang lain? Saya Pak. Oke, silakan. Himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Kesatuan. Oke. Nah, saya rasa itu bisa mewakili semua dari pendapat teman-temannya. Jadi kita bisa langsung lihat materinya di sini. Nah, kalau di buku ini yang khusus yang saya pakai. Nah, jadi kita bisa menggunakan beberapa referensi, jangan terpaku cuma dalam satu buku, jadi gunakan banyak referensi, itu lebih bagus. Jadi kalau di buku ini adalah himpunan itu sekumpulan objek yang diberikan batasan serta dirumuskan secara tegas dan dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Jadi ada dirumuskan secara tegas. Penulisan suatu himpunan. Nah, untuk penulisannya Anda bisa lihat di layarnya. Di situ ada bisa dinyatakan dengan notasi kurung seperti itu. Kemudian anggotanya ditulis di dalam kurungnya. Kemudian untuk nama himpunannya kan Anda juga pasti sudah tahu, biasanya ditulis dengan huruf kapital. Oke, seperti itu. Kemudian ada 2 cara untuk menuliskan suatu himpunan. Nah, di sini di buku ini yang pertama itu cara tabulasi. Nah, jadi dengan mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Misalnya tadi kumpulan hewan berkaki 4. Nah, jadi anggota-anggotanya itu kan bisa di dalamnya seperti apa lagi? Anggotanya itu misalnya sapi yang berkaki 4, kambing. Nah, itu kan bisa didata menjadi anggota-anggotanya tadi, itu kumpulan hewan yang berkaki 4. Nah, jadi misalnya kumpulan hewan berkaki 2, anggotanya misalnya ayam, bebek, itu masuk semua di dalamnya anggotanya. Seperti itu. Kita lanjut.
Nah, kemudian yang kedua caranya pencirian. Jadi dengan cara menyebutkan karakteristik tertentu dari objek yang menjadi anggota himpunan tersebut. Oke, kemudian jenis himpunan dan diagram Venn. Nah, himpunan berhingga dan tak berhingga. Jadi kalau yang berhingga itu jumlah anggotanya bisa dihitung, sedangkan himpunan yang jumlah anggotanya tidak dapat dihitung, nah itu himpunan tak berhingga. Nah, seperti yang disampaikan tadi, himpunan tak berhingga itu yang masuk himpunan bilangan ganjil. Nah, ini yang contohnya. Himpunan bilangan asli juga tak berhingga. Banyak sekali. Nah, ada juga namanya himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi notasinya Anda sudah tahu semua kalau notasinya. Seperti itu. Itu himpunan kosong. Oke, ada yang ke dalam himpunan juga itu ada namanya himpunan semesta dan ada namanya himpunan bagian. Himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua objek atau elemen yang menjadi perhatian. Nah, jadi itu himpunan semesta. Dan kalau kita biasanya menggunakan untuk himpunan semesta simbolnya kan biasanya S. S besar itu. Nah, kemudian himpunan bagian. Misalnya himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika dipenuhi dua syarat. Misalnya setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Nah, kemudian yang kedua, paling tidak ada sebuah anggota atau suatu anggota himpunan B yang bukan atau merupakan anggota himpunan A. Paling tidak ada satu anggotanya B yang merupakan anggota himpunan A. Yang bukan anggotanya apa? Maksudnya kan kalau misalkan ya gimana di? Tolong ditelah. Apakah kalimatnya ini sudah benar atau bagaimana? Paling tidak ada sebuah anggota himpunan B yang bukan merupakan anggota himpunan A. Iya, Pak. Kan syarat pertama itu setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Ya. Nah, kalau misalkan cuma itu yang dipenuhi, Ya. dan yang kedua itu tidak dipenuhi, ada kemungkinan himpunan A itu sama dengan himpunan B. Ya. Nah, jadi syarat kedua itu harus ada. Jadi paling tidak ada satu anggotanya B yang bukan merupakan anggotanya A, supaya A itu menjadi himpunan bagian dari B, himpunan bagian dari B. Misalnya kayak kita langsung saja kasih contoh untuk memahami. Misalnya himpunan A misalnya 1, 2, 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi misalnya ada satu anggota himpunan B yang bukan merupakan anggota himpunan A. Nah, yang mana tadi itu? Yang 4. 4, Pak. Nah, iya, begitu. Oke, mantap Jalil. Kita lanjut. Nah, komplemen. Nah, yang bukan anggota. Komplemen itu jika S himpunan semesta dan A suatu himpunan yang terkandung dalam S, maka yang dimaksud dengan komplemen dari A adalah anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Jadi notasinya A komplemen biasanya ditulis A kemudian di atasnya berpangkat C atau A aksen ditulis seperti itu. Nah, jadi A komplemen berarti dia masuk dalam himpunan semesta tetapi dia tidak masuk di himpunan A. Contoh, nah ini misalnya contoh 17. Ini ada himpunan A 1, 2, 3. Himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, sampai 10. Maka A komplemen berarti anggota himpunan semesta yang bukan anggota dari A. Jadi yang anggota himpunan semesta yang bukan dari A, ya itu jelas mulai dari 4 sampai 10. Karena 1, 2, 3 sudah merupakan anggota dari A.
Nah, itu maksudnya komplement. Contoh lagi, yang bagian B, himpunan P sama dengan 1, 3, 5. Himpunan semestanya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi P komplement berarti yang anggotanya S tapi bukan anggotanya P. Maka yang anggotanya S bukan anggotanya P yaitu 7, 9, dan 11. Kemudian himpunan yang sama. Nah, himpunan yang sama. Kan jelas, sudah jelas kata-katanya. Dua himpunan A dan B disebut sama jika setiap anggota A adalah juga anggota B. Dan sebaliknya, setiap anggota B juga merupakan anggota dari A. Jadi, dua buah himpunan dikatakan sama jika anggotanya sama. Seperti itu. Nah, contohnya A 1, 2, 3, 4 dan B 4, 3, 2, 1. Yang membedakan cuman kan urutannya di sini. Tapi semua anggotanya sama, semua anggotanya ada. 1, 2, 3, 4, sedangkan B 4, 3, 2, 1. Tapi dia tetap himpunan A sama dengan himpunan B. Kalau yang B, P ABC, sedangkan himpunan Q ABCD. Himpunan P tidak sama dengan himpunan Q, tapi himpunan P adalah himpunan bagian dari Q. Karena anggotanya P ABC ada di Q ABC. Sedangkan untuk P komplement itu anggotanya Pak. D. Oke, kemudian kita lanjut di operasi himpunan. Nah, di operasi himpunan ini ada namanya operasi gabungan. Biasa dikatakan union juga. Nah, jadi kalau gabungan itu notasinya seperti ini. A gabung B. Nah, kalau di notasikan anggotanya, A gabung B sama dengan X elemen A atau X elemen B. Jadi gabungan dua himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A atau B. Contoh, himpunan A itu 3, 4, 6, 7. Sedangkan himpunan B 4, 6, 8, 9. Sehingga jika dua himpunan itu digabungkan, maka A gabung B, anggotanya itu 3, 4, 6, 7, 8, 9. Jadi, bisa diperhatikan, bisa dilihat bahwa jadi misalnya kalau dilihat A ada 4, B juga ada 4, tapi jika digabungkan cukup ditulis satu kali saja. Cukup satu kali saja. Jadi 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi itu khas anggota dari A gabung B. Jadi operasi irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A dan sekaligus juga anggota B. Nah, kemudian jika A iris B sama dengan himpunan kosong, dikatakan A dan B saling lepas. Saling lepas, jadi tidak terikat. Nah, contohnya kita bisa lihat. A itu anggotanya ABC, kemudian B ABD. Maka A iris B itu anggotanya AB. Kalau digambar akan seperti ini. Sama tadi yang gambar pertama di gabungan. Tapi yang diarsir dia seperti ini. Artinya itu yang beririsan A dan B. Operasi selanjutnya. Operasi selisih.
selisih antara himpunan A dan himpunan B adalah suatu himpunan yang anggotanya semua anggota A akan tetapi bukan anggota dari B. Nah, itu kebalikannya tadi. Semua anggota A bukan anggota B. Itu kalau misalnya A dikurang B. Contoh, himpunan A 5678, himpunan B 13579. Kalau A dikurang B, atau selisihnya, himpunan A selisih himpunan B, dia hasilnya 6 dengan 8. Berarti anggota A tetapi bukan anggota B. Itu kalau A dikurang B. Nah, gambarnya untuk lebih mudah memahami, gambarnya dia seperti ini. Jadi anggotanya itu yang A selisihnya 6 dengan 8. Oke, itu tadi operasi-operasi himpunan. Nah, kemudian ada hukum-hukum operasinya. Ini ada 7, ada hukum komutatif, hukum asosiatif, distributif, hukum De Morgan, hukum idempoten, kemudian hukum kelengkapan, kemudian ada sifat reflektif, dan seterusnya sampai di bawah ada semua. Nah, ini sebenarnya kalau istilahnya kita mau ini bisa Anda cari pembuktiannya ini dengan memberikan masing-masing satu pembuktiannya setiap hukum ini bisa dicari. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini ada contoh hasil penelitian dilakukan terhadap 250 kakak warga suatu desa, menyatakan 60 kakak pemilik sawah dan 110 kakak penggarap sawah. Sementara itu ada pula 100 orang yang bukan pemilik sawah maupun bukan penggarap sawah. Tentukanlah banyak kakak sebagai pemilik sekaligus penggarap sawah. Nah, jadi apanya itu yang mau ditentukan itu? Yang banyak kakak yang memiliki yang sebagai pemilik yaitu penggarap sawah. Ada himpunan semestanya kan 250. Nah, kemudian menyatakan 60 kakak pemilik sawah. Kemudian 110 penggarapnya. Sementara itu ada 100 yang bukan pemilik, bukan juga penggarap. Tetapi yang ditanyakan banyak kakak sebagai pemilik sekaligus penggarap. Coba dikerjakan dulu. Yang bisa langsung menjawab. Oke, ada yang bisa? Berapa? Berapa kakak? 20, Pak. Berapa? 20, Pak. 20 yang sekaligus pemilik dan penggarap. 20, Pak. Nah, yang lain 20 juga. Oke, kita lihat. Oke. Jadi, himpunan semestanya itu tadi 250. Kemudian untuk NA, NB, dan kalau misalnya A gabung B, komplemen A gabung B komplemen sama 100. Nah, ini untuk menyelesaikannya. Sehingga didapat yang merupakan pemilik dan juga penggarap itu ada 20. Jadi seperti itu. Nah, jadi saya rasa untuk materi awal kita sampai di situ, sampai di operasi dan hukum-hukum operasinya. Jadi ini untuk hukum-hukum operasi himpunan, ini bukan tugas, tapi Anda bisa membuktikan sendiri di rumah bagaimana, apakah betul hukum komutatifnya berlaku seperti ini, asosiatifnya berlaku seperti ini, distributifnya berlaku seperti ini. Sampai dan seterusnya. Oke? Oke, jadi Ya, Pak. Oke, jadi itu nanti bisa Anda pelajari sendiri di rumahnya. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.